Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji Jami' Shahih Bukhari oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardisbah Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Kitabul Jizyah, Babul Jizyah wal Muwada'ah. Apa makna jizyah? Harta jaminan orang kafir yang tunduk kepada kaum muslimin setelah mereka didakwai tahu persis Islam, gak mau masuk Islam, tapi tunduk dengan jizyah, setia dengan siap bayar, termasuk juga modal untuk menjaga keamanan mereka dan juga dibagi untuk kaum muslimin. Kadar jizyah beraneka ragam sesuai dengan kemampuan ekonomi. Dan yang dikenakan jizyah mereka yang produktif, kaula pekerja, mereka yang dikenakan jizyah. Dari siapa jizyah diambil? Yahudi yang tunduk, Nasara tunduk, Majusi tunduk, orang kafir lain yang tunduk, maka mereka dikenakan jizyah. Apakah keislaman yang sedang kita kerjakan sekarang kaum muslimin berhak untuk mendapatkan jizyah? Jawab tidak atau belum? Belum. Kenapa? Karena ada macam-macam jihad. Apa macam pertama? Jihad terbesar. 2, jihad membela diri. 3, jihad menuntut hak. 4, jihad untuk perluasan dakwah Islam. Jihad yang dikerjakan Nabi SAW sudah sampai peringkat yang mana? Semuanya telah dilalui. Jihad akbar sampai 15 tahun. Berikutnya jihad membela diri, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Jihad untuk menuntut hak, semisal futuh Mekah, mereka mengkhianati, tuntut. Dan mereka-mereka yang ada janji damai mengkhianati, tuntut. Kemudian jihad untuk mengembangkan dakwah, ini luas. Di masa Abu Bakar berkembang, di masa Umar lebih berkembang, di masa Utsman luar biasa. Disitulah adanya jizyah yang jelas untuk kondisi
kaum muslimin sekarang ini masuk di dalam jihad al-akbar sing paling gede. Apa bentuknya jihad akbar? 1, cari ilmu. 2, mengamalkan ilmu. 3, mendakwahkan ilmu. 4, banyak memberikan maaf. 5, sabar. Prospek enggak jihad jenis pertama ini? Punya masa depan cerah enggak? Jawabnya iya. Apa itu? Revolusi damai. Apa? Revolusi damai. Apa itu bentuknya? Kaderisasi. Generasi muda Islam, generasi yang robbani. Yang tua-tua mati, muda mengganti. Otomatis enggak? Yang tua mati, muda mengganti, otomatis enggak? Itu otomatis. Kayak antrian saja. Depan jalan, belakangnya nyusul. Otomatis itu namanya revolusi damai. Yang itu paling tenang, paling membahagiakan dan modalnya terjangkau dan sedikit yang jadi korban. Karena orang ditembus pakai ilmu lebih kuat daripada ditembus pakai pedang. Ditembus pakai ilmu lebih kuat daripada ditembus memakai pedang. Kemarin kita sudah membaca tentang peperangan kaum muslimin di masa Umar sampai ke Persia. Hurmuz akhirnya masuk Islam. Akhirnya dimintai ide bagaimana cara memerangi musuh, yang musuh digambarkan seperti burung. Ada kepala, 2 sayap, 2 kaki. Dipotong sayap dengan kaki, dengan kepala masih hidup. Dipotong sayap dengan kaki, kepala masih hidup. Dipotong kaki dengan sayap dan kepala masih hidup. Pecah kepalanya, kaki sayapnya tidak berfungsi. Dan ternyata ini sudah menjadi resep Islam, yaitu waqatilu a'immatal kufri, perangilah para pemimpin kekafiran. Innahum la aimana lahum, karena mereka makhluk yang tidak bisa dipercaya, dan berbagai macam kisah telah kita sampaikan. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Ketika orang kafir sudah jelas menolak lalu diperangi, ketika kaum muslimin memerangi mereka, dipilihkan momen yang paling tepat. Kapan waktu tepat memulai peperangan? Siapa tahu? Kapan waktu tepat memulai peperangan? Ketika orang kafir jelas menolak, jelas diperangi. Tapi bukan begitu menolak langsung diperangi. Ketika memerangi, pilih waktu yang tepat. Harapannya nanti mudah, hasilnya besar, korbannya kecil. Kapan waktu yang tepat? Pagi-pagi awal. Memang diantara doa adalah Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umat ini di waktu paginya. Makanya burung itu cari rezeki berangkatnya pagi-pagi, kayak anak burung sing bangkong. Kecuali pemilik burung. Walaupun kadang burungnya sudah bangun, pemiliknya juga nggak bangun-bangun. Nah, ini maknanya luas ini. Tinggal mufasirnya siapa. Mufasirin benih ya benih, mufasirin gak benih ya gak benih. Tinggal mufasirnya siapa. Ini juru tafsir semuanya kan. Semoga mufasirin benih kabeh. Poso-poso ra benih pisan. Bahaya nanti. Apabila pagi-pagi juga belum berpotensi, kapan lagi? Sudah berembus datang waktu sholat, berarti sudah zuhur. Nanti akan zuhuran dulu, kemudian sepoi-sepoi angin dingin
nanti Allah akan menurunkan berkah. Itulah perbincangan antara Nu'man bin Muqarrin dengan Mughirah bin Syu'bah. Nu'man bin Muqarrin sebagai panglima perang, Mughirah bin Syu'bah sebagai juru bicara kaum muslimin. Sekarang masuk pada bab berikutnya, kepada qari. Fadl taqra. Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan babun idza wada'a, ketika mengadakan perdamaian. Wada'ah adalah tarku ahlil harbi muddatan muayyanatan li maslahatin, meninggalkan musuh sehingga tidak terjadi peperangan rentang waktu tertentu karena sebuah kemaslahatan. Sekarang muwada'ah yang bisa dibilang pertama kali diadakan Nabi Islam itu muwada'ah apa? Nabi Islam itu mengadakan damai dengan musuh yang statusnya semula perang, sekarang damai. Untuk libur perang biasa disebut dengan gencatan senjata. Pertama kali, bisa dibilang pertama kali. Apa itu? Hudaybiyah. Tahun berapa? 6 Hijriah. Kasusnya apa? Mau umroh, ketahuan akhirnya gagal, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Berapa peserta umroh? Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin. 1400-an atau 1500-an sekitar itu. Apa isi perjanjiannya? 1. Haji ditunda tahun depan, bukan haji, umroh tahun depan. Berapa hari? 3 hari. Apalagi? Gencatan senjata, libur perang selama 10 tahun. Apalagi? Musuh yang ketangkap kaum muslimin kembalikan. Kaum muslimin yang ketangkap mereka nggak boleh dikembalikan. Pilih kasih atau itu ada hikmahnya? Di tengah kondisi mereka boleh kasih, tapi hikmahnya besar. Apa hikmahnya? Ayo. Pertama, kaum muslimin punya tawanan dijaluk ya PN, rasa ngopeni wong kafir. Rasa ngekekne omah, rasa ngingoni, rasa ngekekne WC. Wis kadung kene omah ngingoni WC kafir pisan. Pak cipuk itu kono, cipuk-cipukan kono malah repot open-open. Loh, mereka nanti belum memperkokoh kekuatannya gimana? Oh, bukan sejak itu, katon dhisik mereka itu memperkokoh kekuatannya. Selagi mata saminto teguh mereka nggak bakal menang. La yadurukum man dola idza ihtadaitum. Surat apa itu? Al-Maidah 105. Tidak akan memudaratkan kepada kamu orang-orang yang memudaratkan selagi kamu berada di atas hidayah. Jamin itu, jamin. Kemudian umat Islam yang ketangkap mereka apakah nggak mesakni? Allah memberikan jalan keluar. Kenapa? Mereka yang di penjara itu lepas satu persatu. Mau gabung kepada Nabi tolak, nggak boleh. Saya sedang terikat janji damai, saya bisa dipercaya. Nggak boleh gabung, ya sudah. Kamu jangan masuk kepada kami. Mereka kembali kepada orang kafir nggak mungkin, karena mereka itu meloloskan diri. Nah di penjara ya minggat.
Nah begitu, akhirnya mereka bikin kelompok sendiri. Nah kelompok ini yang sangat membahayakan kepada orang Quraisy. Karena ketika orang Quraisy itu melaksanakan rihlah dari kafilahnya, perdagangannya, masih dapat gangguan, cegat, rampas. Kenapa? Kondisi perang. Memang kami dizalimi, kami membela diri. Akhirnya orang kafir jengkel. Gimana akhirnya? Muhammad ya wis wong sing ucul-ucul kuwi celukan kono jadi bolomu. Kembali kepada kami nggak mungkin, memang mereka meloloskan diri. Kembali kepada kamu, kamu juga nggak mau menerima karena kamu terikat perjanjian tidak boleh menerima. Sekarang saya izinkan, cipuan wis. Nah, malah begitu. Itu kan jalan keluar. Ada hikmah di balik apa? Muwada'ah. Nah begitu. Makanya kita menempuh jalan damai. Menempuh jalan damai. Nah, itu ada muwada'ah. Itu begitu temanya. Itu bisa dibilang damai, perdamaian yang diadakan Nabi SAW itu bisa dibilang pertama kali. Bisa dibilang pertama kali. Idza wada, apabila muwadah mengadakan perdamaian, al imamu imam malikal qaryati, raja di sebuah negeri, hal apakah yakunu ada zalika perjanjian damai itu berlaku li baqiyatim untuk sisa kaum muslimin yang menjadi generasi penerusnya. Perdamaian yang diteken oleh imam, ketika imamnya uzur lalu muncul generasi pengganti, isi perdamaian itu masih berjalan atau putus dengan matinya sang penanda tangan? Pemberlakuan perdamaian terus berjalan atau sudah putus dengan matinya yang tanda tangan? Jawab, tetap berlaku. Contohnya, orang tua mati punya hutang, penagihnya sudah menganggap mati ya wis atau nuntut pada ahli waris? Ya nuntut pada ahli waris. Nuntut pada ahli waris. Kenapa? Karena anak memang milik orang tuanya, ya nuntut pada ahli waris. Afwan, kami punya transaksi dengan orang tua antum, sekian ini tanda buktinya. Beliaunya sekarang telah kembali pada Allah Ta'ala, meninggal, wafat. Sekarang adakah ahli warisnya yang siap bayari? Harus bayari. Buktinya Nabi SAW itu diminta untuk nyolati ketika yang mati itu punya hutang, mau? Gak mau. Ketika ada yang membantu baru disolati. Ini memberi petunjuk kepada kita, begitu mati bukan langsung hilang transaksinya, akan menurun kepada generasi pelanjutnya, tugas hak-hak anak Adam tadi. Maka senada dengan itu, seorang imam punya janji damai dengan suatu negeri, ketika sang imam meninggal maka pelanjutnya tetap memberlakukan perdamaian itu. Nah begitu. Maka pertanyaannya, hal yakunu dzalika li baqiyatihim? Jawabnya na'am yakun, iya berjalan. Makanya pelanjutnya siap untuk menindaklanjuti. Hadis diterangkan dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ghazawna, kami berperang, ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tabuka, pada perang Tabuk. Tahun berapa? 1 Hijriah atau 1 sebelum Hijrah? Atau memberiannya tahun 9. Bulan apa? Ya salah satu dari 12. Bulan Sya'ban, panas-panasnya. Karena Ramadan itu panen, Sya'ban itu panas-panasnya. Proses pematangan kurma, proses pematangan kurma, Ramadan panen. Kalau tidak percaya, Ramadan sekarang umroh, seolah nanti rutopnya wakeh.
Apa rutop? Kurma petik dari pohon. Sip. Sekarang sip krungu tok aja nilii. Pertama poso, kedua memang barangnya rong enek. Buat yang sudah umroh di Ramadan, sip. Nah, begitu ya. Nanti pulang bisa bawa oleh-oleh. Beli di pasar, Jeddah, nggak berapa lama nanti naik pesawat, ya mungkin sekitar nggak sampai 24 jam sampai di rumah, itu masih bagus. Nanti bila sudah sampai di rumah masuk kulkas. Nah begitu. Tapi rantai-rantai di sawang-sawangan tok ae. Enggak watu-watu di sawang-sawangan malah rusak di gua, ya dimakan, cuma diansur gitu saja. Untuk buka itu yang paling bagus pakai rutop. Kalau tidak ada ya banyu putih, gak apa-apa boleh. Itu perang Tabuk. Itu kondisinya sangat jauh dan berat di musim panas. Paceklik, hampir panen, sehingga orang lebih suka berbetah di rumah. Kalau tidak kuat iman, gak ada yang berangkat. Sahabat sama berangkat luar biasa keimanan mereka. Kenapa? Kondisinya berat. Umar mengatakan, saya khawatir leherku putus. Kenapa? Saking hausnya. Kurma pun juga satu disesepi. Satu onta untuk 10 orang. Piye rasane? Satu naik onta, 9 orang jalan. Andaikan satu orang itu jatahnya 1 kilo, berarti wong sito kudu melaku 9 kilo naik onta, jaraknya 1 kilo. Berat enggak? Loh, berat. Luar biasa. Kita kayaknya belum mengalami kasus seperti itu. Panasnya luar biasa. Padang pasir, pasirnya itu apabila ada bahan kerupuk belum digoreng itu dimasukkan ke pasir nanti matang. Kenapa? Saking panasnya. Gimana dulu kisahnya bila ditelentakan, ditindih batu pada kondisi panas kayak ngono. Makanya bila kita itu susah, tidak pernah kita itu susah semisal mereka. Makanya bila kita sedang belajar susah, susah gampang keronto-ronto. Nah begitu. Bila kita tuh susah, ingatlah orang dulu itu susahnya luar biasa. Makanya kita tidak boleh jadi orang yang bermanja-manja, cengeng, nanti gulune cengeng. Apa cengeng? Bermanja-manja. Susah dikit mengeluh, susah dikit ngeluh tuh gampang setruk. Kenapa? Cengeng. Cengeng atau cengeng tulisannya podo, caranya moco wae lho ya. Cengeng itu manja, cengeng itu nanti bisa stroke. Cengeng itu apa? Gulunya keju-keju, menandakan tensinya naik ya. Bisa stroke itu nanti loh ya. Ingat itu. Dan jangan gampang mencuri, luwe mencuri milik temannya, tidak bisa. Kita itu belum seberapa. Am hasibtum an tadkhulul jannah walama ya'tikum masal ladina min qablikum masadul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqla rasul waladina amanu mata nasrullah. Apakah dengan keislamanmu yang masih begitu kamu sudah yakin masuk surga? Padahal kamu belum pernah kedatangan ujian semisal orang sebelum kamu. Menimpa kepada mereka ba'sa dharra. Ba'sa itu kondisi peperangan. Dharra itu berbagai macam kemudorotan. Mungkin ekonomi, mungkin sakit, wa zulzilu, dan diguncang. Mungkin ada ancaman musuh mengepung. Semisal Nabi Musa bersama umat, depannya ada laut, belakangnya senjata-senjata tajam siap membantai. Goncang betul itu, zulzilu. Sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah tiba. Loh, itu ada seperti itu. Makanya kita wajib melihat bagaimana kondisi orang dulu yang kita mengatasnamakan bermanhaj salaf, berislam sebagaimana salafus saleh. Lihat bagaimana perjuangan mereka. Kita jangan bermudah-mudah mengatakan saya bermanhaj salaf. Hanya indah ngomong kita mengkaji Quran berdasarkan tafsirnya hadis, pemahaman para sahabat, membaca kitab. Bareng ini terus dicepai mangane enak-enak. Mulih kayaknya masjid enak omai, langsung ada bidadarinya jadi kiai besar.
Sarwa tengi. Ngapa? Kewareken. Hidup untuk bernikmat-nikmat. Bukan begitu, hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Tetapi tentang kisah perang Tabuk yang sangat berat dan itu diwajibkan untuk semuanya. Kecuali 1 perempuan, 2 anak-anak, 3 orang yang sudah lansia, habis kekuatannya. Yang keempat buta, 5 pincang. Yang keenam betul-betul miskin, nggak ada kendaraan untuk mengangkut mereka. Mereka makdzurun, diterima udzurnya. Bila mereka tidak termasuk yang kena udzur, lalu datang kepada Nabi banyak sumpah, alasan ini itu tandanya munafik. Diterima zahirnya, serahkan batinnya kepada Allah. Lalu ada 2 kelompok yang mereka jujur. Setok kelompoknya Abu Lubabah langsung mengikat diri di tiang masjid, tidak boleh ada yang melepas kecuali Nabi. Akhirnya tobat mereka langsung. Dengan dilepas Nabi berarti tobatnya diterima. Ngaku mereka salah. Kami nggak punya alasan. Yang ada kami salah. Saya mengikat diri, dengan dilepaskannya ikatan berarti tobat kami diterima. Itu harapannya. Wallahu a'lam. 1 grup orang semisal Ka'ab bin Malik. Kisah di dalam kitab Taubah di Riyadhus Shalihin, hadis yang sangat panjang. Kisah sapa? Ka'ab bin Malik ketika di depan Nabi salam dijawab dengan senyum tapi agak pahit senyumnya. Nyapa gak ikut perang? Bukankah kamu punya ini itu, maknanya punya modal. Apa jawabnya Ka'ab bin Malik? Kalau di depan yang lain saya bisa berdiplomasi, sekarang saya tidak ada alasan. Alasanku saya salah, semoga Allah menerima tobat saya. Nah ini baru benar. Pulanglah sampai Allah memberikan keputusan kepada kamu. Akhirnya diisolasi, dihajar, dikucilkan. Kaum muslimin tidak boleh bicara, nggak boleh salam, nggak boleh duduk bareng, nggak boleh ngobrol. Biar dia itu seorang diri. Sedang ngumpul-ngumpul, dia itu datang langsung bubar. Enak nggak rasanya dikucilkan kayak begitu? Betul-betul dikucilkan, wis gak dianggap orang. Misalnya ngumpul kayak begini, dia tuh datang langsung bubar. Berat sekali, sehingga dunia yang luas terasa sempit. Wa dhaqat 'alaihil ardu bima rahubat. Dia menyangka dunia yang luas terasa sempit. Kenapa? Dikucilkan. Itu sampai 40 hari kerjanya hanya nangis. Sisa 10 hari ternyata dia suruh pisah dulu dengan istrinya walaupun bukan cerai, supaya lebih terkucil. Nganti garwa si garane nyawa wis nggak ada tempat curhat. Suami istri itu masih kompak, ya nggak apa-apa, memang dunia milik kita berdua. Jadi manten nom, manten tua ya bidone. Nah begitu. Nah sekarang betul-betul dikucilkan. Sampai istri saja sudah tidak ada. Kecuali gara-gara sudah tua renta butuh pelayanan perawatan, itu beda lagi. Tapi nggak ada urusan yang mengarah kepada rasa dunia milik kita berdua, tidak ada. Yang ada darurat saja. Baru diturunkan ayat. Itu kisah perang Tabuk, silahkan dibaca kisahnya. Bila ingin mengkaji panjang lebar, ada di Riyadhus Shalihin bab tobat, kisahnya hadis Ka'ab bin Malik. Nah, bagaimana diantara sisi lain dari perang Tabuk yang dijelaskan di sini? Wa ahda Maliku Ailah, dan memberikan hadiah Raja Ailah yang markasnya di Romawi, negara bonekanya ada di Syam, di daerah Tabuk yang didatangi Nabi SAW. Ternyata Raja Ailah memberikan hadiah lin Nabi SAW baghlatan begol, baydha berwarna putih. Apa itu begol? Sapi apa wedhus?
kawin campur antara kuda dan himar. Allah alam. Allah alam. Kawin campur antara etawa dan wedhus Jawa jenenge PE, peranakan etawa. Nah begitu, rupanya rupa wedhus Jawa tapi modelnya wis kaya wedhus etawa. Nanti ketika sudah lahir betina, pejantannya asli, kemudian punya anak betina lagi, pejantannya asli, nanti jadi etawa murni. Ada beberapa tahapan. Nah begitu. Sapa wong Jawa sing pengen dadi Arab? Enek carane. Laki-lakinya Arab tulen, perempuannya Jawa. Nanti bila lahir anak perempuan, nikahkan dengan laki-laki Arab tulen, luwih rada Arab neh sok anake. Lahir anak perempuan, carikan laki-lakinya Arab tulen, nanti jadi Arab tulen. Nah, ngono carane. Lah orang Arab itu kan juga kawin campur kan. Nabi Ismail itu kan hasil kawin campur antara darah Babilonia dan darah Arab tulen. Siapa darah Babilonia? Nabi Ibrahim dari Irak sana, kan bukan orang Arab. Lalu punya anak hasil kawin campur dengan orang Mesir. Hajar kan Mesir kan itu. Rupanya ya rada ireng-ireng ngono kae, Arabe rada Arab Mesir. Orang Arab tulen. Lahir Ismail, ya sudah itu adalah darah Babylon dan darah Mesir. Kalau Nabi Ismail kawin dengan perempuan Jurhum, nah itu baru nanti jadi orang Arab keturunannya. Nabi Ismail itu masih Hindu saja, kawin campur. Nah itu tadi cerita Baghlatan Bighul. Itu hadiah dari Raja Ailah untuk Nabi SAW. Hadiahnya Bighul baydha berwarna putih, wa kasau, dan memberikan hadiah baju burdan bentuknya selimut. Yang itu bagus. Artinya apa? Artinya Raja Ailah ketika dijelaskan tentang Islam, dia tidak masuk Islam tetapi pilih yang kedua. Apa itu? Bayar jizyah. Di antara yang diserahkan khusus untuk Nabi bentuknya Bighul dan Burdah tadi. Wa kataba lahu, dan Nabi SAW menulis surat untuk dia, yaitu muwada'ah, perjanjian damai, bi bahri, berkaitan lautan mereka. Artinya wilayah mereka yang luas itu menjadi wilayah perdamaian. Maka kaum muslimin untuk yang menjadi pengganti Nabi SAW, entah Abu Bakar dan berikutnya di masa pemerintahnya, tetap menjadikan di daerah Ailah itu menjadi wilayah perdamaian. Yang penduduk Ailah harus terus membayar jizyahnya setiap tahun. Nah selagi mereka itu masih tunduk bayar jizyah setiap tahun, maka mereka dijamin menjadi negeri yang aman, dilindungi oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin dari masa ke masa harus menjaga isi perdamaian itu. Bab berikutnya, babul wasati bi ahli dhimmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab wasiat untuk mengurus baik kepada orang dhimminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa makna orang kafir dhimmi? Adzimah al-ahdu, yaitu orang kafir yang terikat janji damai. Kafir dhimmi adalah kafir al-ma'hud, yang terikat janji damai. Yaitu mereka setelah dijelaskan Islam gamblang, nggak memilih Islam, tapi mereka memilih damai, bayar pajak. Namanya mereka kafir dhimmi, orang kafir yang terikat janji damai. Mereka membayar jizyah. Nah, kaum muslimin itu wajib untuk menghargai mereka. Makanya pemimpin yang berpindah dari satu masa ke masa yang lain, sebelum mangkat dia mewasiatkan, selama kepemimpinanku ada negara-negara yang terikat damai yang saya tanda tangani. Nanti kamu melanjutkan, jaga mereka. Itu wasiatnya.
Semisal orang tua wasiat, Nduk, kayaknya saya kok nggak bertahan berapa lama, gayanya aku mati kok sangat dekat. Saya punya transaksi ini. Soal aku mati tolong ya dilanjutkan dan diberesi. Wasiat yang temanya seperti itu. Itu untuk orang tua juga ada wasiat seperti itu. Untuk pemerintah ketika ada penggantinya juga ada wasiat, nanti pelanjutnya juga melanjutkan. Karena itu menjadi kayak undang-undang negara, program negara, bukan programe presiden A, B, C, bukan, tapi ini peraturan negara proyeki negoro. Maka melanjutkan berikutnya yang melanjutkan proyek itu. Maknanya seperti itu. Semisal orang tua mati punya utang, anaknya yang melanjutkan. Di masa anak belum selesai, di masa cucu melanjutkan pelunasan hutangnya. Tapi kalau bisa hutang jangan berlama-lama untuk dilunasi. Kenapa? Mesakne sing nek alam kubur. Apa resiko? Hutang belum dibayar. Panas, maka segera dilunasi. Panas di alam kubur. Itu isi wasiatnya. Supaya dipegang oleh generasi pelanjutnya. Kenapa? Itu termasuk dari undang-undang proyek negara pelanjutnya melaksanakan tugas negara untuk menjaga orang dhimmi. Wadhimah punya mana al-ahdu, wal illu memiliki mana al-qorobah, yaitu kekerabatan. Haddatsana Fadl. Warisku iyalikum. Hadis diceritakan dari Juwariyah ibnu Qudamah. Juwariyah itu laki perempuan. Kasus ini laki-laki. Kenapa? Ibn. Tapi siapa? Juwariyah itu perempuan. Tapi siapa? Juwariyah itu perempuan. Istri Nabi SAW dari Bani Tolik. Kalah perang, dia jadi budak, datang pada Nabi SAW minta bantuan kemerdekaan. Ternyata dia dijanji merdeka dan bonus. Apa bonus sih? Merdekamu sebagai mahar. Katanya kamu jadi bojoku. Gelem ora? Dia itu putri raja sekarang menjadi istrinya raja loh, naik pangkat. Masa gak mau? Yang dicari apa? Gak mau. Kok visinya banyak. Aku tak rapi harus santri pondok. Rumah saya santri pondok saya pas urip di zaman itu dimati pilih. Kulai bojone urung siapnya apa sudah masa cilik-cilik bisa. Itu tentang Juwariyah, itu termasuk nama berakhir tak marbutoh, digunakan untuk laki-laki, itu termasuk mamnu minas sorfi. Apabila dia dijirkan, tanda jirnya fathah. Ibnu Qudamah At-Tamimi radhiyallahu anhu sami itu saya mendengar Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu kulna, kami katakan ausina, tolong kami beri wasiat ya Amirul Mukminin. Qol jawabnya, usikum, saya wasiatkan kepada kalian. Pesan bila nanti saya mati kalian wajib pegang. Apa wasiat? Sebuah pesan ketika yang menyampaikan pesan mati, yang dapat wasiat harus mewujudkannya. Bidzimmatilah, untuk menjaga zimmahnya Allah. Fa'inahu, maka dia itu adalah zimmahnya Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti orang-orang yang Nabi Musa SAW berdamai dengan mereka, mereka kafir terikat damai untuk mendapatkan keamanan, mereka bayar jizyah, jaga itu. Dia juga termasuk rizku iyalikum, rezeki untuk keluarga kamu. Apa maknanya? Jizyah yang mereka setor untuk kaum muslimin, menggunakan harta tadi untuk dibagi-bagi kepada kaum muslimin, berarti rezeki untuk keluarga kaum muslimin. Kalau begitu maslahatnya besar, maslahatnya besar. Sehingga orang kafir yang terikat dengan janji damai itu merupakan lahan penghasilan. Besar enggak? Loh, besar sekali. Soalnya nanti pada hadis-hadis yang kita baca nanti menggambarkan sangat besar sekali. Makanya Nabi SAW itu ketika berhadapan dengan orang Ansor, itu ternyata mereka dijelaskan supaya mereka betul-betul setia kepada Islam. Bukan Nabi SAW tidak mengundat-undat, bukan, tetapi memahami kenyataan dan supaya tunduk kepada kebaikan. Apa itu bentuknya? Bukankah kamu dulu sesat, akhirnya Allah memberi petunjuk dengan hijrahku? Apa jawab mereka? Ada yang mengatakan tidak? Tidak ada yang mengatakan tidak, hanya mengatakan iya. Bukankah negerimu dulu gersang? Jadi Madinah itu dikenal gesang, Yasrib itu untuk celaan. Maka akhirnya Allah memberkahi dengan sebab kedatanganku. Apa jawab mereka? Hanya iya. Apa doa Nabi SAW? Supaya Allah memberikan berkah kepada negeri Madinah. Apa doa Nabi? Allahumma barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkailah negeri Madinah dengan soknya dan mudnya. Bukankah kalian dulu saya jumpai miskin, sekarang Allah memberikan kekayaan dengan hijrahku? Dijawab, iya. Buktinya apa? Perang Badar menang, rampasannya luar biasa. Demikian juga pada kasus yang kita baca ini nanti dari Bahrain, harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang hadis sudah kita baca kemarin. Dia datang membawa jizyah dari Bahrain, bertepatan Nabi SAW bersama jamaah subuhan. Ketika selesai, Nabi menghadap kepada para jamaah dan mereka menghadap pada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, saya menduga dengan yakin kalau kalian mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain membawa jizyah. Oh iya. Apa kata Nabi SAW? Sahabat kalian, ayo pesan Nabi kemarin apa? Apa pesan Nabi kemarin? Basiru ma yasurukum wa amilu, gitu kan? Silahkan kamu berbahagia dengan perkara yang menggembirakan kepada kamu, dan silahkan kamu berangan-angan, bukan kefakiran yang kukhawatirkan menimpa kepada kalian, tetapi yang kukhawatirkan akan dibentangkan kekayaan bumi sehingga kamu berpotensi akan berlomba-lomba sebagaimana orang itu berlomba-lomba, akhirnya dunia menghancurkan kamu sebagaimana dunia menghancurkan orang tempo dulu. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan, tapi malah dibentangkan kekayaan. Itu termasuk jizyah dibagi untuk kaum muslimin. Itu dikatakan menjadi rezeki untuk kaum muslimin. Makanya orang yang terikat janji damai dengan Nabi SAW, para pelanjutnya wajib menjaga jangan sampai merusak. Siapa yang merusak nanti hukumannya berat. Soalnya nanti akan ada bab cerita orang yang merusak janji perdamaian. Berikutnya babu ma aqta'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal bahraini wa ma wa'ada min malil bahrain wal jizyah waliman yuksamu al-fai'u wal jizyah. Mu'allif rahimahullah menjelaskan babu ma, bab apa yang aqta'a memberi bagian, dum berbagi
dipotong-potong untuk dibagi. Aktoa, memberi potongan, berbagi maknanya. Dum-dum. Kalau di masa pandemi apa dum-dumannya? BLT apa? Bantuan langsung tunai. Sopo? Ya, yang dapat rezeki gitu saja. Itu namanya pemerintah berbagi kepada masyarakatnya. Ada istilah BLT, bantuan langsung tunai. Misalnya. Bab berbaginya Nabi SAW minal Bahrain, dari jizyah diambil dari Bahrain. Penduduk Bahrain beragama apa? Majusi. Majusinya umat ini siapa? Orang Qadariyah. Bagaimana pemikiran Qadariyah? Enggak ada takdir. Yang ada takdir itu baru. Siapa yang menetapkan takdir? Kata orang Majusi, kata orang Qadari, setiap diri. Kalau begitu mereka memiliki standar tolok ukur nilai sebagai undang-undangnya. Apa? Akal. Apa yang cocok dengan akal dipakai, yang nggak cocok akan dibuang. Apa sikap kita menghadapi orang Qadari? Ayo, siapa tahu? Bila sakit jangan dijenguk, bila sudah jadi jenazah jangan disolati. Apa itu maknanya? Bukan orang Islam. Nggak mengakui Allah Al-Qadir, nggak mengakui rukun Islam, rukun iman, iman kepada takdir. Mana keimanannya kalau rukunnya nggak ada? Nah begitu. Itu harta diambil dari mereka. Akhirnya mereka kena jizyah, yaitu bayar jizyah, berarti tidak masuk Islam. Ini jelas dipahami dari bahasa ini. Majusi itu bukan umat Islam. Majusi umat ini akidah Qadariyah juga bukan akidah keislaman, walaupun mereka KTP-nya ber-KTP-kan Islam, tapi akidah itu menyebabkan tidak sah akan keislamannya. Siapa mereka? Kita nggak bisa menuduh, tapi kita melihat karakter bagaimana Qadariyah itu. Wa ma wa'ada, dan bab apa yang Nabi SAW memberikan janji min malil Bahrain, dari harta Bahrain, wal jizyati, dan jizyah, waliman, dan jika untuk siapa, al faid, harta fa', wal jizyatu, jizyah. Harta fa', jizyah itu dibagi untuk siapa? Apa harta fa'? Pasukan kaum muslimin berhadapan dengan musuh, belum sampai terjadi perang, ternyata musuh sudah menyerah. Maka harta yang didapatkan dari mereka namanya harta fa'. Ini khusus masuk Allah Rasul Baitul Mal, tidak dibagi kepada tentara. Lalu Nabi menggunakan harta fa' untuk siapa? Ini yang menjadi bab yang sedang kita bahas. Dinukilkan satu hadis dulu kepada Qari Fadl. Setelah dibacakan rangkaian para perawi, sekarang kita rujuk kepada Anas radhiyallahu anhu qol da'a, memanggil An-Nabi sallallahu al-Ansara, kepada orang Ansor, liyaktuba lahum bil Bahrain, untuk beliau menulis buat mereka berkaitan harta dari Bahrain. Ditulis maknanya akan diberikan pembagian.
Karena kurang lebih Nabi SAW itu juga pernah berjanji kepada mereka yang belum mendapatkan akan diberi. Semisal kayak penaklukan Hunain, rampasan perang luar biasa. Tapi Muhajir Ansor nggak mendapatkan pembagian karena harta habis dibagi kepada orang Quraisy yang baru masuk Islam untuk menjaga hatinya atau untuk menjinakkan hati mereka yang belum Islam dengan pemberian mereka nanti akan masuk Islam. Semisal Sofwan bin Umayyah bin Khalaf sampai diberi 400 unta, dia seketika masuk Islam. Pada semula dia ketika ditawari untuk masuk Islam masih minta waktu 2 bulan, kata Nabi SAW 4 bulan juga nggak apa-apa, seminggu langsung masuk Islam. Kenapa? Lewat pemberian. Itu diantara sebab fungsi harta seperti itu. Sementara ketika perang itu orang Muhajir Ansor tapi nggak dapat bagian, lalu habis untuk Quraisy, maka untuk mereka karena itu ada janji kepada kalian, insyaallah nanti bila ada harta dari anu akan saya beri senada dengan itu. Termasuk Ansor dipanggil ketika ada dari Bahrain, mereka tidak mendapatkan pembagian ini. Faqalu, maka mengatakan, la tidak, wallahi demi Allah, kami tidak akan menerima pembagian itu hatta sehingga taktuba juga kau tulis li ikhwanina untuk saudara kami min Quraisy bimisliha. Ini setia kawannya Ansor luar biasa kepada siapa? Quraisy. Kakak sing apik. Le iki didum nyang adike. Anak mbarep, adike rolas. Enak gini. Anak mbarep, adike rolas. Sik kemriyek cilik-cilik. Ada enggak? Coba kene sing dadi anak mbarep adike wakeh. Berapa? 6. Siapa nih? Berapa? Wah, kalah kamu Jian, itu 7. Siapa yang pengen lo menang nih? Nah, semoga nanti dimudahkan menikah, nanti anaknya selusin karo tengah lusin, Allah memberikan rezeki. Waktu bapak bapak ini mek dolanan. Bapak mek dolanan, ibu sing hamil. Allah yang memberikan rezeki, penak tadi bapak lah ya. Bapak sing dolanan, ibu sing ngambil, Allah yang memberikan rezeki lah begitu. Enak lah ya. Tapi era syukur mbuh tadine kaya ngopo lah ya. Syukure sing ngaput. Kakak sing baik, dia tidak akan mengambil kecuali adiknya wis entuk kabeh. Kakak sing greget nih njipuk sing apik dhewe, sing elek-elek tinggi adike. Wayah pembagian double. Enak model ngono kuwi lho. Ini yang tukang bagi-bagi ngati-ngati. Le, ini bagi kepada teman-temanmu. Ambil yang paling hebat, delik nih. Koncone sing elek-elek. Ketika sudah dia dapat jatah ngedum bareng, dapat bonus dan delik ini tadi. Wah, ini resikonya luar biasa bahayanya. Itu korupsi. Hulul itu seperti itu. Ansor nggak seperti itu. Kami akan menerima pembagian apabila Muhajir orang Quraisy itu mendapatkannya. Bila mereka dapat kami terima, bila tidak kami belum bisa menerima. Hebat nggak? Inilah kehebatan orang Ansor yang kita wajib tiru. Wa yusiruna ala anfusim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Lebih mengedepankan saudara daripada diri sendiri walaupun mereka punya kebutuhan mendesak. Maka siapa yang terjaga dari sifat kekikiran, maka mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya orang Ansor. Penting itu. Ternyata mereka nggak mau menerima pembagian kecuali orang Quraisy mendapatkan dulu, yaitu Muhajir. Faqala, apa jawab Nabi sallam? Dzaka lahum masyaallah. Itu untuk mereka apa yang Allah kehendaki, ala dzalika atas itu. Ya sudah, mereka wis enek jatahe, kamu nggak usah khawatir. Kamu untuk dum-duman mereka juga mendapatkan apa? Dum-duman itulah yaquluna lahu yang mereka katakan untuk Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW berikutnya? Fa innakum sataruna ba'di atharotan. Sesungguhnya kalian sepeninggalku nanti akan melihat perilaku pilih kasih. Apa atharoh? Pilih kasih. Apa pilih kasih?
Sebagian dikasih, sebagian tidak. Sebagian diberi, sebagian tidak. Sing dicocoki dapat pembagian, nggak dicocoki dikucilkan, jenenge pilih kasih. Sementara Nabi Islam tidak pilih kasih. Tapi nanti akan ada pemimpin yang pilih kasih. Yang dicocoki dapat bonus, yang dibenci gak dapat apa-apa, bisa menyebabkan jengkel. Maka untuk itu, bila kamu menjumpai kondisi kayak begitu, fasbiru, sabar sajalah. Jangan sampai kamu memberontak kepada penguasa. Pemerintah KKN gak adil, hanya sing cocok saja diberi, kami dianggap musuh, kami gak diberi apa-apa, lengser, tidak boleh. Yang ada apa? Sabaru. Kenapa? Sikap di atas gak menyelesaikan. Yang menyelesaikan apa? Sabar. Kata talakoni, sehingga kalian berjumpa dengan saya. Ditunggu di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fadilah orang yang sabar, ahlus sunnah, yang tidak memberontak kepada penguasa walaupun kadang mereka diberlakukan tidak adil. Kesimpulannya, jizyah untuk kaum muslimin, pemberdayaan kepada kaum muslimin. Insyaallah hadis berikutnya bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.